Kick-off keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini serta komitmen RI membawa ASEAN menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi dunia menjadi salah satu sorotan di pekan ini. Selain itu ada beberapa topik menarik lainnya yang juga menjadi sorotan. Nah, apa saja sorotan utama dan menjadi berita terpopuler di berita1.com? Sudah bersama kami di studio saat ini Wakil Pemimpin Redaksi berita1.com, Ansel Musbata. Selamat siang Pak Ansel, apa kabar? Baik, Ellen. Iya Pak Ansel, tidak terasa ini kita sudah memasuki penghujung bulan Januari ya. Betul Apa sekali. saja sorotan utama dan juga berita terpopuler di berita1.com? Oke, terima kasih Ellen. Jadi di berita1.com selama pekan lalu dan mungkin akan pekan-pekan ke depan, setidaknya ada 3 berita yang kita anggap menonjol atau populer ya. Yang pertama kita lihat mengenai kasus minyak goreng, minyak kita. Jadi berdasarkan laporan dari kontributor kita B-Universe ya, di sejumlah daerah, di antaranya dari Makassar, kemudian, yang kedua, maaf, tadi minyak kita, kemudian yang kedua adalah isu mengenai reshuffle. Isu mengenai reshuffle, dan ketiga ini mengenai biaya haji. Jadi biaya haji ini masih menarik. Jadi mungkin yang pertama kita mulai dengan isu populer yang pertama mengenai kelangkaan minyak kita. Berdasarkan laporan kontributor B-Universe di beberapa kota di Indonesia, telah terjadi kelangkaan minyak goreng dengan merek minyak kita sejak pekan lalu. Kelangkaan minyak kita antara lain terjadi di Purwakarta, Jawa Barat, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Balikpapan di Kalimantan Timur. Akibatnya harga minyak goreng melonjak dari Rp14.000 menjadi Rp16.000, bahkan ada yang dijual hingga Rp17.000 per liter. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan cepat merespons dan berjanji akan memeratakan distribusi minyak kita, sehingga harga bisa kembali normal menjadi Rp14.000 per liter. Kita berharap masalah kelangkaan minyak goreng ini bisa segera teratasi. Tidak seperti pada tahun lalu yang membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan. Apalagi minggu terakhir Maret sudah mulai memasuki bulan puasa dan biasanya kebutuhan minyak goreng cenderung meningkat. Kemudian berita populer yang menjadi perhatian pembaca berita1.com lainnya adalah isu reshuffle kabinet. Isu ini kembali mencuat sebulan terakhir. Bahkan berdasarkan rumor yang beredar di kalangan wartawan, reshuffle akan dilakukan Rabu ini. Kebetulan Rabu pekan ini, yakni pada 1 Februari adalah Hari Rabu Pon. Sejak melakukan reshuffle pertama pada tahun 2015, Jokowi memilih Rabu Pon untuk melantik para menteri. Biasanya diumumkan pagi hari, siangnya langsung dilantik. Banyak yang menyebut Rabu Pon sebagai hari keramat reshuffle. Kalau kita flashback, isu reshuffle mencuat setelah lembaga survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei pada 22 Desember 2022. Hasilnya, 60,5% publik menyatakan puas dengan kinerja Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tetapi, 61,8% responden juga setuju jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle. Mengapa harus reshuffle? Salah satu alasan adalah pada tahun pemilu ini, beberapa menteri mulai mempersiapkan diri untuk maju dalam Pilpres 2024. Ada yang mengincar posisi bakal cawapres, juga capres. Setidaknya nama 4 menteri yang kerap disebut-sebut untuk posisi itu. Tak hanya itu, Ketua Umum Parpol juga harus berkonsentrasi agar parpolnya tidak terlempar dari Senayan. Nah, berita terkait isu reshuffle kabinet ini masih sangat dinanti publik dan kami akan terus mengupdate-nya untuk Anda para pemirsa. Selain itu pemirsa, berita mengenai ongkos haji juga masih sangat dinanti masyarakat dan pembaca berita1.com. Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH atau dulu disebut ongkos naik haji atau ONH diusulkan Kementerian Agama sebesar Rp98,89 juta atau hanya naik 1,1 juta dibanding tahun lalu sebesar 97,79 juta. Masalahnya, nilai manfaatnya berkurang drastis. Tahun lalu mencapai Rp57,91 juta sehingga jemaah menanggung
39,89 juta atau tinggal menambah 14,89 juta. Karena saat mendaftar, para jemaah telah menyetor 25 juta rupiah. Tahun ini nilai manfaat hanya 29,7 juta rupiah atau hanya separuh dari tahun lalu. Sehingga jemaah menanggung 69,19 juta atau tiap jemaah menambah sekitar 44,19 juta rupiah. Artinya tiap jemaah menambah sekitar 30 juta rupiah. Dalam kasus ini, Jokowi langsung turun tangan dengan menyatakan BPIA belum final dan masih dikalkulasi. Kita tunggu keputusan akhir pemerintah dan reaksi publik atas keputusan tersebut.